Baik pemirsa, kembali di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu, masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga Ustadz Agus Delianto tentunya dengan tema kita mengenai istiqomah setelah bulan Ramadan pastinya ya. Nah Pak Ustadz, kita ngobrol lagi, berbincang kembali tentunya mengenai euforia menghadapi Idul Fitri tentunya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi istiqomah dalam menghadapi Idul Fitri? Apakah kita harus euforia yang terlalu berlebihan atau biasa saja atau seperti apa Pak Ustadz? Ya. Penting dilakukan adalah menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah pastikan tidak berlebihan. Ya. Pastikan tidak berlebihan. Kenapa? Dengan berlebihan, lalu apalagi sempat berhutang dan sebagainya, ya, pinjam dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang berlebihan. Ya. Itu yang pertama ya. Ada banyak ya saudara kita seperti itu Pak Ustadz ya? Tidak berlebihan. Jadi banyak berlebihan. Baju harus model-model ini. Ya. Kemudian di akhir-akhir Ramadan kan, besok misalnya besoknya menjelang Idul Fitri, yakinkan zakat kita harus keluar. Ya. Zakat ini kalau misalnya ada diuangkan misalnya 30.000, ini misal 30.000 misalnya. Enggak apa-apa, 50.000 enggak apa-apa. Oh, dilebihkan enggak apa-apa Pak Ustadz? Karena 20.000-nya itu anggap sedekah di bulan suci Ramadan. Oke, baik. Mumpung di bulan suci Ramadan. Jadi persiapan rohiyah saja, ibadah-ibadahnya harus dimantapkan total. Mumpung masih di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai Ramadan ini lewat begitu saja. Iya. Ya kan? Lewat begitu saja, berakhir begitu saja tanpa ada meninggalkan kesan-kesan yang betul-betul menjadi yang kita merasa sedih begitu ya. Ya. Harusnya apa? Dengan berakhir Ramadan ini kita merasa bersedih. Kenapa? Karena bulan yang disebut dengan bulan yang begitu mulia. Betul. Jangankan bulan Ramadan. Betul. Di luar Ramadan saja, ini bulan Sya'ban ini misalnya, bulan Sya'ban. Di Sya'ban itu saja orang menyambut Ramadan yang luar biasa kan. Marhaban ya Ramadan kan. Kenapa ada marhaban ya Ramadan? Ini pertanyaan. Ya. Kenapa tidak ada marhaban ya Rajab misalnya? Marhaban ya Zulhijjah, Zulqaidah? Enggak ada. Ada marhaban ya Ramadan. Berarti adalah kemuliaan, keistimewaan yang lebih di bulan suci Ramadan. Iya. Bahkan di bulan Ramadan ini semuanya obral sal ya. Jadi obral semuanya dikali 70. Satu kebaikan 70 semua. Kalau di bulan biasa itu dapat nilainya 10, ini bulan Ramadan dikali 70. Masya Allah, banyak sekali pahala yang didapatkan ya. Jadi berarti kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nantinya Pak Ustadz ya. Nah, ini ada satu kebiasaan untuk saudara-saudara kita umat muslim Pak Ustadz, bahwa sebelum memasuki bulan suci Ramadan ataupun juga setelah Hari Raya atau akhir-akhir dari bulan suci Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang berziarah tentunya. Nah, itu seperti apa menyikapinya? Apakah itu benar dalam ajaran Islam atau seperti apa kita bisa menjelaskan ke prosedur? Ziarah ya, sepanjang tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah, silakan. Ziarah bahkan diboleh. Yang pertama adalah ziarah mengingat. Jadi ada dua tujuan ziarah. Yang pertama mengingat kematian. Mengingat akan kita pasti akan mati. Yang kedua adalah ziarah itu adalah mengenang kebaikan, mengingat kebaikan dalam rangka mendoakan orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Tidak masalah mendoakan. Ziarah karena ingat untuk mengingat kematian kan, betapa banyak orang ketika lihat kuburan dia akan sadar gitu. Yang kedua tadi ya, mengenang kebaikan yang orang yang kita ziarah. Boleh ya kan, lebaran datang, tapi tidak boleh beratap-ratap menangis-nangis misalnya. Misalnya ayahnya meninggal dunia misalnya bulan Ramadan, lalu kemudian pas Idul Fitri dia datang misalnya hari pertama Idul Fitri itu kan dia menangis-nangis raung-raung. Ini tidak dibenarkan. Ya. Meratap-ratap apalagi tidak dibenarkan. Jadi ziarah itu dianjurkan dalam agama ya. Ingat mati, yang kedua untuk mendoakan orang yang
Oke, baik. Berarti diperbolehkan untuk ziarah ke orang yang sudah meninggal, Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz, kita tahu bahwa untuk semisalnya ada umat Islam atau menjaga saudara kita Muslim tentunya di bulan suci Ramadan, awal bulan suci Ramadan itu ibadahnya itu tinggi sekali ya kan, semangatnya luar biasa. Pertengahan masih sama, tinggi juga, akhir masih sama juga, tinggi juga, atau ada yang rendah, tinggi, rendah, tinggi gitu. Itu sebaiknya seperti apa? Apakah menjaga dari keseimbangan untuk kita bulan suci Ramadan itu seperti apa untuk agar nantinya kita bisa mendapatkan keistimewaan dan juga istiqomah di bulan suci Ramadan, Pak Ustadz? Ya, jadi kembali kepada iman. Iman manusia ini kan naik turun. Jadi kapan lagi naiknya, 1 sampai 10 Ramadan lagi naiknya, semangat-semangatnya. Tapi ingat, manusia ini ada yazid, ada yangkus ya. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada naik turun. Jadi iman ini naik turun gitu. Iman yang stabil ini iman para malaikat. Naik aja, turun tidak. Iman naik terus, iman para nabi. Nah, iman kita maunya manusia kita stabil, Pak Ustadz, maunya seperti apa? Kalau kita ini imannya naik turun. Naik turun. Ya. Nah, menjaga naik turun itu agar tidak naik turun itu seperti apa? Ya, minimal tadi keistiqomahan. Oke. Balik kepada istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Tadi kita sudah melaksanakan 9 penuh bulan Ramadan, biasa sholat maghrib, sholat di masjid. Lalu kemudian biasakan merasa tidak sempurna sholat kita kalau tidak sholat berjamaah. Kemudian merasa harta kita belum bersih kalau kita belum bersedekah. Iya. Jadi ingin terus berbuat baik. Jadi walaupun dia punya masalah bagaimanapun masalahnya, tapi dia pengen berbuat baik. Ada orang indah sekali, pengen berbuat baik. Kita lihat kayaknya tidak punya masalah, senyum terus. Kenapa? Dia bahagia ternyata dengan senyuman dan sebagainya. Ada orang berbuat baik terus, bahkan orang dibalas jahat lagi, tapi dibalas dengan kebaikan, baik. Maka itulah dalam agama. Dalam agama itu kan istilahnya, dalam Islam kan tidak ada istilah karma. Dalam Islam tidak ada karma. Dalam Islam itu ada namanya jaza. Kalau karma ini kan kata orang apa? Balas jahat balas dengan jahat kan gitu. Baik dengan baik. Dalam Islam nggak seperti itu. Jahat dibalas dengan kebaikan. Ya. Kalau jahat saja dibalas dengan kebaikan, apa lagi kebaikan? Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Untuk amal ibadah nih Pak Ustadz, amal ibadah yang mungkin dapat kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini apa saja Pak Ustadz agar bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, amalan-amalan terakhir Ramadan adalah yang pertama adalah meyakinkan, ya meningkatkan iman ya, teman-teman, dalam rangka meyakinkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah itu dengan penuh maksimal. Bila perlu ditambah. Target harus ada. Wahtisaban. Target harus ada. Apa itu target? Penuh perhitungan. Khatam Qur'annya. Bagaimana bacaan Qur'annya. Ini Ramadan akan berakhir nih. Baca Qur'annya bagaimana? Lebih dikeburkan lagi. Seharusnya itu harus khatamnya 1 kali. Misalnya 5 hari lagi sebelum Ramadan. Sebelum Idul Fitri. 1 kali atau biarkan 2 kali. Dan seterusnya. Sedekahnya maksimal, mumpung di bulan suci Ramadan. Begitu. Oke, baik. Ya, amalan-amalan. Ada satu pertanyaan sebelum kita jeda iklan, Pak Ustadz. Mungkin saya nih misalnya kan, saya berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian tarawihnya jarang, kemudian juga sedekahnya juga masih jarang, tapi ada lah seperti itu Pak Ustadz ya. Dan pada saat akhir Ramadan juga zakat tentunya. Nah, apakah puasa saya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau seperti apa? Apakah tidak sama sekali atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, baik. Ketika dia bersedekah pasti mendapatkan pahala. Setiap amalnya pasti ada pahalanya. Dia bersedekah pasti ada pahalanya. Dia puasa. Bulan Ramadan kan? Tapi dia tidak sholat misalnya. Sholat tapi jarang. Jarang. Tarawih juga jarang. Misalnya tarawihnya cuma beberapa kali seperti itu. Tapi puasa tetap full sama 1 bulan. Dia mendapatkan pahala Ramadan dapat. Cuman tadi dia mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan ibadah pahala besar. Oke, baik. Berarti tidak mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan. Nah, kita dengar bin kafah ini, sempurna. Berarti tidak akan mendapatkan istiqomah juga berarti Pak. Tidak istiqomah. Itu istiqomah. Baik, luar biasa. Nah, pemirsa di rumah, kita akan jeda iklan berikut ini tetap bersama kami di Mitra Ramadan TVRI Bengkulu.